Shalom, seluruh jemaat Grace of Rest Community Church Surabaya dan seluruh viewer dimanapun Anda berada. Saya Yogi Hudianto mengucapkan Merry Christmas. Saya percaya sukacita Natal memenuhi kita semua. Selamat berjumpa dalam ibadah spesial perayaan Natal Grace of Rest Community Church Surabaya. Saya percaya kita semua akan diberkati. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya. Amin. Born
kisah sebuah keluarga Kristen yang sedang berada di Roma pada bulan Desember 2020. Sepanjang tahun 2020 mereka harus bekerja di rumah karena situasi pandemi yang menimpa seluruh dunia. Setiap hari mereka berkumpul meninggalkan banyak pekerjaan-pekerjaan mereka yang biasanya dikerjakan di luar rumah. Tetapi bersyukur mereka ada keluarga yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Mereka keluarga yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Meskipun kadang-kadang penampilan mereka sedikit kurangan, tetapi justru seperti di dalam keadaan seperti itulah mereka bisa merasakan kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Meski demikian, bukan berarti mereka tidak mengalami masalah dalam kehidupan. Bukan berarti mereka tidak mengalami masalah di dalam pekerjaan mereka. Bukan berarti mereka tidak mengalami tantangan. Bahkan di sepanjang bulan Desember ini, banyak hal yang harus mereka alami. Dan mereka lebih banyak ngumpul tinggal di rumah, khususnya sedang mempersiapkan Christmas. Bersama kami, Kreatif Media Grace of Christ Community Church Surabaya, dalam perayaan Natal di tahun 2020 ini, mari kita menyaksikan bersama-sama sebuah komedi keluarga Bapak Ari yang merayakan Natal dari rumah, Christmas from Home. Selanjutnya, mari kita ke TKP. Ya apa ini? Mau liburan akhir tahun? Nggak bisa. Covid, sana sini Covid. Dengar-dengar Surabaya ini zona merah lagi. Jadinya kita di rumah saja. Ya apa? Bayar sopo ini? Iki lho. Yo rek, aku iki lho, katanya Eropa. Tahun ini ndak jadi lagi. Padahal lho, wes pingin mangan nasi padang di Paris. Kayak Iya, mas ke padang di Paris. Sis ngomong nang Eropa, Cek. Topi iku lho, Cek, nek karpete ku bobi Cek padha, Cek. Tapi ku. lho iya. Masa? Tapi kok kakaknya aku sok podo. Ora apa-apa. Made in England. Cek, emangnya di Eropa langsung jual nasi padang? Oh no. Saya doa ini Paris barang. Oh no, Yos, aku lek nang Paris yo, Yos yo. Mangan sego padang iku ndek perempatane Menara Eiffel. Enak, Yos. Enak, Yos. Apa enak, Yos? Gayamu lho Lili, ngawur ae. Benar. Masa ono nasi padang di Menara Eiffel itu. Makanya ngapusi. Nanti kalau sama metu bisa keluar. Aku itu loh mau beli tomat saja loh ke pasar nggak bisa, nggak boleh. Gitu kok mau ngomong liburan, beli tomat aja nggak bisa. Ngomong tomat ku sayur apa buah? Hah? Tomat ku sayur apa buah? Tak ulangi mana? Tomat itu sayur apa buah? Oh, Yos. Kamu masa nggak tahu? Tomat itu buah, Yos. Ayo giliranmu, Pak. Oh, sih. Di pasar kok, Cek. Tempatnya tomat kok ndi? Ngerti ndi? Ini. Nah, di tempat di sayur, duduk buah. Yos, Yos. Tomat itu ya buah. Terus Saya kok buah itu gak ada biji, bener gak, Pak? Lo ngerti bapaknya kok, Yos. Kata di jalan di gone sayur buah, ngerti bapaknya. Bapak sih di supermarket. ya nggak usah rame-rame. Duduk ngono, Cek. Iki metu kula guyu iki. Buah itu semangka, duren, buah. Sudah cukup, nggak usah bahas masalah tomat. Ojo dibahas, mending bahas lainnya ae. Lu kok nek bahas tomat, paling bahas timun. Nah, Yos, Yos, Yos. Emang, Yos. Sayur apa buah, Yos? Ayo, Yos. Apa tuh? Biar. Apa tuh? Biar. Ini iki yo. Kok air putih tok. Kopi ini ndi ya? Acong.
domine loro. Wih, aku luru. Kopine siji cangkir ae. Ojo manis-manis lah, wis manis soalnya. Wih, ya. Sabar. Satu-satu ya. Abot. Dipikir omahku ini warung Mbak Andara. Itu warung ya? Loh. Aduh. Dari tadi yang ngomongin timun, sayur, tomat. Ya, supermarket. Mikirnya nang supermarket dah. Ngawur mateng kok. Kocong. Kopinya mau yang hitam atau yang putih? Bang, kok medeni kok mabuk? Jangan tak lempar kartu. Kaget, Bang. Enggak temenan ini aku Mas. Oh, kopinya mau yang hitam atau yang putih kok? Kopi itu ya hitam. Kalau putih itu kulitku. Kamu ini cocok. Pakai gula apa enggak kok kopinya kok? Ya pakai gula, nggak usah banyak-banyak. Nanti kemanisan, aku sudah manis kok. Gulanya mau gula pasir atau gula aren? Iya, terus. Gula pasir. Menang Pasir putih atau pasir kuning? Pasir Lumajang. Kayak kemen dia. Ya gula pasir putih. Ayo. Kopinya mau ditaruh di teko atau di gelas? Cawu kena marah dia, belum. Kayak mangkok. Oke kok sebentar ya. Tapi ketok kan di dapur mang gasnya habis ini. Cek Ruwete. Aduh. Wis, saus sebentar ayo. Aku menang. Aja. Halo guys. Papa. Sama ganteng dong. Lawannya lu pindah dulu dia pulang dulu. Kan dulu. Sampai ini tebus sembarang sorry. Aku pindah dulu kali. Bisa. Baru kali ini loh. Anak tua di mama bapak ini. Loh iya, ternyata lagi Lagi main apa lagi deh? ini kan melok tau. Taruhan lagi. Kertu. Oh sih aku oleh sedikit komis. Oh iya, sono. Oke aja. Ganteng kan namanya. Main apa itu? Kertu. Ada di biasa pak. Belum tak tutup mobil. Sing menang naktir pizza. Demi apa ya? Saya kalah sih terakhir, jelas kok malah sih menang kontrak. Dia terbalik, Mas. Zaman saya ini Terbalik. diwalik-walik kabeh aja. Itu ya. Iya. Apa ngono? Ngerti yo. Nah, Pacaran yang lebih aku. Tapi rapine ndek sing liya ini. Itu nasibmu ya, kurang ganteng. Nang aku. Kalau betul nih ta. Kowe cerewet yo. Iki Tomat ambek apa tomat ambek ono demone bingung yo. Pacare yo bingung. jadi gimana kerjaan nih? Wah, puji Tuhan, Om. Ya? Ciamik soro, Om. Luar biasa, Om. Tapi, Om, ojo aku sito ini, Om. Sapa iku? Wah, sejampol, Om. Lencer tok-tok pikirane, Om. Gak pelayan ini, Om. Iya, Aku ini, Om. iya, nyindir terus ya, iyalah 9 bulan ke Iya, kemana-mana. Puji Tuhan Pak, kerjaan lancar. Lancar, KTR. Kok mlayan ngono ya? Sip, aneh-aneh papa itu ke winter kok. Sip orderan banyak Pak. Walaupun kita work from home. Inggrismu lumayan, ya. Work from home. Oh, Inggrismu lumayan. Tetap lewat gadget orderan masuk Pak. Online, Om. Online, bisnis online. Wayang uang menang. Ayo, yo. Pantesan. Aku menang as. Aneh papa ganteng. Aku yo. Gue jelas ganteng Pak. Ayo. Iki sing gare siji kan brengose lho, paling akeh sak omah. Lu kok wedhus ya? Oh, pinter ya. Walah. Gue kira maksudnya itu sudah wedus ya. Mirip lah, pengen wedhus sih. Cok geger. Ayo. Sapa iki? Lah kan duwe brengos enggak ya, Mas? Titik oh. Oh. Masane sing gare apot. Sing gare apot ku rek gak ono brengose ya. Iso. Lah wis tuwek kan aku ini gak apa-apa. Tapi sih nemu coba brengose ya. Oh, iya. Iya. Ayo sekarang Pak. Ayo, giliran sama. Ayo, giliran apa? Wih, kartunya hati-hati ya. Akan aku. Wis. Nah. Ini kan iki bulan Desember. Iya Pak. Ayo. Sakjane aku iki pengen seneng-seneng.
Ya apa? Jadi nyanyi. Nyanyi. Nyanyi mana Pak? Ya boleh nyata lu. Oh, masuk ya Pak. Masuk dia. Masuk. Siap. 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 Ayo enggak. Loh, Apa? angkat obrak kok angkat? Dari angkat. Jangan Angkat tahu. suaranya yo. Kan tak mulai ngomong. Wis nasib. Tarik sis. Semangat. Semangat. Semongko itu buah apa sayur? Ya. Aja mulut aja lu, Yos. Apa on? Buah-buahan. Ayo tarik. Ya mas, setuju lah ada jogetnya. Setuju. Biar sehat. Oke. Woohoo, yeay. Cafe Nusya.
Sukacita Natal. Jangan sampai loro. Seperti itulah keadaan atau kondisi dari keluarga Bapak Ari. Ternyata situasi pandemi yang ada di luar itu tidak bisa mengambil sukacita damai sejahtera yang ada di dalam keluarga ini. Karena kenapa? Karena keluarga yang ada di dalam Yesus Kristus, damai sejahtera dan sukacitanya tidak datang dari keadaan yang ada di luar, tetapi datang dari dalam, di mana Yesus Kristus telah lahir di dalam hati mereka, telah lahir di keluarga mereka. Sukacita yang datang dari Yesus Kristus tidak dapat digoncangkan apapun masalah, pergumulan, tantangan yang terjadi di sekitar kita. Mari kita lanjutkan cerita tentang keluarga Pak Ari di dalam merayakan Natal di masa pandemi ini. Mari bersama-sama kita ke TKP. Mày David, mày Ani, mày Mani. Tambah ganteng deh. Saya aku belanja. Statusnya foto aja, saudara. Iya. Apa ini mesti? Mau minta berapa lagi, Mami? Bebek. Halo Bunda. Bunda. Ayo Bu. Nah, kalau siang beb, kalau malam ai. Ayo. Ya tak? Yes. Aku ngerti itu. Apa sih? Ayi kok pasti ayam. Oh gitu. Nah si Jini apa? Bebek apa ayo? Cepat makan. Bebek. Papa diceluk bebek. Bebek. Yos, dengerin ya. Oh betul. Beb dan Ai ku panggilan kesayangan, Bo. Iya ya. Beb iku artinya baby. Bebek yo. Iya. Ai ku artinya apa? Ayam. Oh. Jawab ya. Iya betul. Bukan ayam yo. Kue piye yo. Ayo. Udah saya. Gimana jalan-jalannya hari ini? Happy. Itu loh sayang, kita kan mau Natalan, tapi Bunda belum punya baju baru. Enggak. Kan tinggal beli. Berapa sih? Gak mahal kok, cuma 500 juta aja Beb. 500 dulu. Belum beli baju baru. Bunda, Bunda. Iya. Waduh, bisa tuku baju sak kecamatan itu. Bener enggak, Bo? Benar. Paman, dapat apa sih? Habis dapat nih. Iya. Nah, Parah itu. oh 500 juta doang enggak, Pak. Mau sekarang enggak, Bun? Iya. 500 juta kan? Betul. Gampang, Bobby. Transfer Bobby. Loh, Bobby. itu kan istrimu, Mbak, bukan istriku. Gak kok, Bunda cuma bercanda. Gini loh, kita kan mau Natalan. Iya, Bunda. Bunda mau ajak teman-teman Bunda untuk Natalan di rumah. Christmas from home. Wah, Mantep, Bunda. Acong mana ya? Siap. Cong, Acong. Ayo sini gabung, Cong. Ya Bu, bentar. Lagi nyiapin camilan. Minum ini. Loh, Om, mana bisa ya Natalan di rumah aja Om? Kan biasanya kan datang di gereja, rame-rame di gereja. Iya, Om. Bisa tak, Om? Kayak gitu, Om. Heeh. Gini loh, sebenarnya Natalan itu bukan masalah tempat atau acaranya, tapi Natal itu tentang Yesus yang ada di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam hati kita. ya, aku setuju, Pak. Karena Tuhan Yesus telah lahir di hati kita, maka kita pasti bahagia, pasti berubah, karena banyak mengalami kebaikan Tuhan. Benar begitu? Bukan? Bukan? Betul. Tapi, nek kayak gitu, mana bisa aku jadi anak metal lagi, Bo? Ya tetap bisa. Halo Bun. Halo. Halo Pak. Ayo. Ya jadi Loh, gini. minumnya pun di. Siap, Tadi- siap. Aku kan
ke pasar, Yo. nyari gas kan gasnya habis. Ternyata ini kan Natal, pada tutup semua. Nah, ke pasar ada yang kayak gini. Ya di ini mati dulu ya makanan minumannya. Pesan Indomie goreng di plastik kan. Gara-gara Nasi goreng juga tutup. Abang-abangnya biasa jual. Sik. Tadi kamu mau ke pasar cari gas. Iya, biasa Gas beli di kan ada di pasar. Pertamina toh. Iya. Camilannya. Oh, sip. Makasih ya, Abang ya. Terima kasih ya. Ya. Aduh. Nah, mana? Ini loh. Yang berubah itu bukan tentang penampilan, tetapi pemikiran kita, karakter dan tindakan kita. Itu yang lebih penting daripada penampilan. Penampilan boleh urakan, tapi hatimu ya harus bersih. Itu jauh lebih baik daripada penampilannya keren, maco, tapi hatinya Bener ini. Maco itu macak copet. Setuju. Setuju. Jangan kayak koruptor aja, Kayak apa ya? koruptor atau orang-orang yang suka ngambil uang orang tanpa bukan haknya. Iya. Kan mereka kan banyak yang keren, tetapi hatinya kita nggak tahu. Iya sudah, tapi gak usah ngomongin orang. Apalagi bahas kesalahan-kesalahan orang. Oh, bener. Udah, gak usah. Bener Yos. Orang lain mau berbuat jahat sama kita, terus biarno aja. Yang penting kita nih bisa menjaga hati kita tetap bersih Yos. Ngerti ya? Soalnya apa Yos? Tuhan Yesus itu ada di dalam kita. Bener. Tapi jadi kita itu tetap bersih dan penuh sukacita Yos. Ini Natal Yos. Bener. Penuh sukacita damai sejahtera Yos. Ngerti? Pinter Paham ya? Betul. Pinter. Bener. Tumben Lili pinter. Pinter rek, aku pinter rek. Kowe iki kancaku kok gak ngerti aku pinter toh. Aduh. benar. Gimana tadi? Yesus itu Tuhan yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Ia itu lahir di hati kita, di keluarga kita. Sebabnya kita selalu dipenuhi dengan kasih karunia-Nya, sehingga kita tidak mudah menghakimi orang lain. Ya contohnya Bobby itu, kalau tidur dia diam dia. Kalau tidur diam. Iya. Nek tidur penyilaan gak turu. Kejam. Iya. Nek turu senang. Iya Pak, karena kita dulu kan juga orang berdosa. Karena Yesus, maka kita beroleh kasih karunia dan dibenarkan. Yesus telah lahir di hati kita, mengampuni dosa kita dan menyelamatkan kita. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Amin, amin. Tuhan Yesus baik. Telah lahir ke dalam dunia ini, lambat pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Wah, mumpung kita ngumpul semua di sini, gimana kalau Papa telepon Pastor Robi biar datang di tempat ini?
sharing firman. Pastor Robi mas ini. Loh, bukannya Pastor Robi masih di Los Angeles? Iya, kemarin telepon aku naik kereta dari Los Angeles ke sini. Keren. Kereta bawah laut. Kereta bawah laut. Iya. Ya sudah ditelepon Pak. Oke, siap. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Lambang
bersyukur lebih lagi buat malam ini, di mana penyertaan Bapak sungguh luar biasa buat kita semua. Terima kasih. Syikirana Bapak-Bapaknya Terima kasih Tuhan Yesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua dalammu perkenanmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Lebih lagi katakan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar Bapa, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar Tuhan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Mari sembah Tuhan. Engkau yang di rumah sembah Dia. Mari bersyukur buat malam ini. Biar Tuhan nyatakan kebaikannya di dalam kehidupan. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan lebih lagi. Kami bersyukur Bapa, Engkau
sampaikan dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah, kami mau memuji-Mu lebih lagi, Yesus. Karena Engkau-lah kemenangan kami. Kiranya sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Hazar. Nikmati kepada sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Hazar. Walaupun di tengah pandemi yang melanda seluruh bumi saat ini,
Kami tahu Tuhan, tidak ada sesuatu yang tanpa seizin daripada Tuhan. Dan malam ini Tuhan, mari curahkan hikmat-Mu kepada Abang yang sederhana malam hari ini, supaya sebentar benih firman Kristus yang hendak hamba sampaikan boleh masuk, mengubah, memulihkan, meneguhkan setiap kami yang mendengar firman-Mu saat ini ya Bapa. Di dalam nama berdoa kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Haleluya. Katakan bersama-sama, amin. Selamat malam Bapak Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal 2020 walaupun di tengah situasi pandemi saat ini. Kalau kita mengingat ya virus corona ini, seakan-akan dia bertindak sebagai malaikat pencabut nyawa. Dia tidak melihat status, tidak melihat kedudukan, jabatan dan sebagainya. Semuanya bisa kena semua. Oleh sebab itu satu yang perlu kita lakukan yaitu tetap patuh, tetap taat, tetap disiplin dalam protokol kesehatan. Dan hari ini mari kita akan mendengar renungan Natal yang terambil di dalam Mika pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kitab Nabi Mika pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Nanti Bapak Yanto akan bacakan ayat demikian. Mari Pak. Mika 5 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Mika pasal 5 ayat pertama sampai keempat. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemekahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Di dalam ayat yang pertama dikatakan apa? Bethlehem adalah desa kecil, tidak pernah diperhitungkan atau dihitung di bilangan Israel. Tetapi tidak selamanya Bethlehem menjadi yang terkecil. Sebab apa? Kita akan baca di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Injil Matius pasal yang pertama ayat 23 dikatakan apa? Mari kembali Pak. Injil Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan kita akan melihat bukti bahwa Bethlehem bukanlah yang terkecil. Kenapa? Ada Yesus. Di mana ada Yesus, di situ ada perubahan. Di mana ada Yesus, di situ ada jalan keluar. Di mana ada Yesus, di situ ada perubahan. Di nama ada Yesus, di situ ada pertolongan. Oleh sebab itu hari-hari seperti ini kita jangan takut, karena saudara dan saya tidaklah seorang diri. Dan kita akan melihat bahwa bukti Bethlehem bukanlah yang terkecil. Kita baca dalam Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-6.
Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-6. Mari Pak. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Amin. Ada Yesus, ada perubahan. Ada Yesus, ada pertolongan. Oleh sebab itu jangan percaya akan ramalan ekonom bahwa dunia ini akan ambruk, tetapi kita yakin dan percaya bahwa tahun depan pasti lebih baik daripada tahun ini. Apapun yang terjadi, kalau ada Yesus, ada perubahan, ada Yesus, ada pertolongan, ada Yesus, ada berkat yang sangat besar. Haleluya. Mari kita yakin. Kenapa? Di mulut kita ada kuasa, di tangan kita ada mujizat. Katakan, aku pasti maju, aku pasti diberkati, aku pasti sukses, aku pasti berhasil. Semua karena perbuatan Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, mari hari ini jangan takut lagi, karena saudara dan saya tidaklah seorang diri. Segala sesuatu bisa terjadi. 2 hari yang lalu saya kaget ditelepon seseorang yang dia seorang pengusaha muda yang sukses luar biasa, karena dari aset yang cuma kira-kira 5 miliar, hari ini sudah ratusan miliar. Saya kaget. Tetapi apa yang terjadi? 2 hari yang lalu dia berkata, apa yang aku miliki saat ini serasa sia-sia. Memangnya kenapa? Saya jujur ya, hari ini saya isolasi diri sekeluarga di salah satu apartemen. Saya sekeluarga kena COVID-19. Apa yang saya miliki saat ini rasanya nggak berarti. Saya ngomong jangan takut, tetap percaya bahwa di dalam Yesus ada pertolongan. Engkau akan sehat sempurna dan engkau akan menjadi saksi bagi kemuliaan nama Bapa di surga. Oleh sebab itu hari ini kalau Bapak Ibu sehat, Bapak Ibu bisa kemana-mana, Bapak Ibu bisa makan apa saja, itu sudah berkat yang sangat luar biasa. Ada Yesus, ada pertolongan, ada Yesus, ada jalan keluar, ada Yesus, ada keselamatan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukan hanya bagi Tuhan, tetapi kita akan lihat di dalam Markus 9 ayat 23 dikatakan apa? Mari kembali Pak Yanto akan bacakan ayat ini buat kita. Markus 9 ayat 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya pun terkena dampak daripada pandemi saat ini. Omset turun, iya, tetapi saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Dia berkata apa? Gak usah terlalu ambisi, yang penting sehat, yang penting bisa cukup sehari-hari. Oleh sebab itu hari ini lihat ya, banyak orang yang tidak mungkin bisa bangkrut, tidak mungkin bisa gulung tikar, hari ini terjadi di dalam kehidupan mereka. Akhirnya apa? Akhirnya mereka seperti orang kesambar petir. Gak mungkin saya bisa jatuh, gak mungkin saya bisa pailing, gak mungkin saya bisa bangkrut. Tetapi itu terjadi. Oleh sebab itu selama dunia ini masih ada, tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Oleh sebab itu hari ini kalau kita ada, saudara ada, itu semua karena anugerahnya. Mari hari ini kita percaya bahwa Yesuslah yang membuat segala-galanya indah. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 katakan, iblis datang untuk membunuh dan membinasakan, tetapi Yesus datang untuk memberkati saudara secara berlimpah. Haleluya. Satu ayat yang luar biasa, Amsal 16 ayat yang ketiga dikatakan apa? Amsal Sulaiman pasal 16 ayat yang ketiga. Amsal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Oleh sebab itu kita tidak tahu hari esok. Yang saya tahu bahwa ada Roh Kudus di dalam hati saya, dalam hidup saya, sehingga saya tidak perlu takut yang berlebihan. Waspada, iya. Hati-hati, iya. Tetapi takut berlebihan, tidak akan. Saya dikenalkan dengan seseorang, dia punya aset kekayaan 180 miliar. Saya lihat ya, di tangannya ini penuh
berlian kiri kanan. Hanya saja yang ujungin tidak ada, sama yang jari jempol ini. Kalau itu ada seperti pemain ludruk, saudara. Ya. Waduh, dia bercerita, saya ini apa saja tidak bisa saya lakukan, saya bisa lakukan. Tetapi bulan yang lalu, ketika saya ketemu dengan teman dari orang tersebut, dia berkata, Pak Robi masih ingat yang namanya A? Oh iya, hari ini Pak, untuk ngontrak saja tidak bisa. Kok bisa? Berarti nanti saudara, kalau 180 miliar taruh di bank, dapat 0,5% saja loh saudara. Sudah dapat 9 miliar. Buat apa saudara? Ya, ngotot-ngotot kepingin ambisi yang lain. Akhirnya apa? 180 miliar itu habis semua. Oleh sebab itu hari ini kita tidak tahu hari esok. Oleh sebab itu kita percaya yang memegang hari esok Yesus Kristus. Kita percaya kepadanya hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam Lukas 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Untuk apa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini? Kita akan baca yang pertama Injil Lukas pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Injil Lukas 2 ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jangan takut. Kenapa? Dia datang ke dalam dunia membawa kesukaan yang besar. Narkoba hanya bisa memberi kesukaan sementara. Uang, harta benda bisa memberikan kesukaan sementara. Tetapi Yesus Kristus memberi kesukaan bukan sementara, tetapi hari ini sampai selama-lamanya. Dan tidak ada damai sejahtera yang bisa dunia buat saudara dan saya. Damai sejahtera itu milik Bapa kita di surga. Hanya Dia yang bisa memberikan damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang di rumah bersukacita, kita bertepuk tangan buat Yesus yang hebat, Yesus yang luar biasa. Glory, haleluya. Yang pertama, Dia datang ke dalam dunia memberi kesukaan yang amat sangat besar. Yang kedua, di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 19 ayat sampai ayat yang ke-20. 2 Korintus 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. 2 Korintus 5 ayat 19, sebab Bapa mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Bapa menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Bapa. Amin. Yang kedua, Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mendamaikan saudara dengan Bapa, mendamaikan saya dengan Bapa. Oleh sebab itu mari hari ini saudara yang sudah berdamai dengan Bapa, kita patut juga berdamai dengan sesama, terutama dengan apa? Istri kita, suami kita, anak-anak kita, Kristus di dalam hidup kita bersama-sama. Seorang yang namanya Mother Teresa, dia tidak sekolah Alkitab yang hebat, dia tidak pakai bahasa Ibrani, bahasa yang tidak karu-karuan, tapi dia pakai satu, yaitu bahasa kasih. Di mana dia menemukan orang yang menderita, di mana dia menemukan orang yang tidak terurus di India, dia peluk, dia rangkul, dia cium, dan dia pelihara. Akhirnya apa? Seluruh di dunia fokus kepada yang namanya Mother Teresa. Apa yang dilakukan oleh Mother Teresa? Menjalankan kasih Kristus, membuktikan bahwa dia sudah dikasihi Kristus, sehingga dia layak juga mengasihi semua ciptaan daripada Yesus Kristus. Oleh sebab itu hari ini, sesederhana apapun hidup saudara dan saya, mari lakukan yang satu itu, yaitu kasih, berdamai dengan semua. Dan yang berikut, yang ketiga, untuk apa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Ayat selanjutnya Pak, 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita,
supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Bapa. Yang ketiga, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membenarkan saudara dan saya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan di aliran agama yang lain, kesempurnaan itu milik Allah, milik Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya pun banyak kekurangan. Tetapi karena Kristus, karena ketaatan Kristus di atas kayu salib, sehingga saya menjadi orang benar. Drama tadi mengingatkan kepada kita banyak gontok-gontokan, banyak ngotot, ya. Tomat itu sayur atau buah, ya. Hari ini saya katakan tidak perlu, ya, itu diperbincangkan, ya. Sayur atau buah tidak masalah. Yang penting saudara dan saya tidak jadi Kristen tomat. Apa itu Pak Kristen tomat? Hari ini tobat, besok umat. Percuma. Oleh sebab itu mari hari ini biar kita menjadi Kristusnya hidup selama kita ada dalam dunia. Kopi paste Kristus ada dalam hidup saya, ada di dalam hidup saudara. Dan yang berikut, yang terakhir, untuk apa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Begini firman Tuhan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Amin. Yang terakhir, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara, untuk menyelamatkan saya dari kutuk hukum dosa. Karena apa? Dosa tidak bisa dibayar dengan uang. Dosa tidak bisa dibayar dengan kekayaan, tetapi dosa hanya bisa dibayar dengan darah. Yang sebentar nanti kita akan lakukan setiap kita beribadah. Karena ayat berikut 1 Yohanes 2 ayat yang kedua dikatakan apa? Surat 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. 1 Yohanes 2 ayat 2, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mendengar firman Kristus malam ini, saudara tidak usah susah. Apapun anutan aliran agama Bapak Ibu, Yesus datang tidak bawa agama, tidak mendirikan agama, tetapi Yesus datang ke dalam dunia menyelamatkan saudara dan saya yang mau percaya bahwa Dia mati di atas kayu salib buat segala pelanggaran kita bersama-sama. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan seisi manusia. Dan ayat yang terakhir sebelum kita akhiri firman Kristus di dalam ibadah Natal malam ini, Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Injil Yohanes pasal 10 ayat 28. Begini firman Tuhan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yesus yang memegang kehidupan setiap manusia yang mau percaya kepadanya. Syarat untuk mendapatkan hidup yang kekal yaitu percaya akan karya Kristus di atas kayu salib. Titik, tidak ada embel-embel yang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang di rumah bersyukur, terima kasih hari ini ambil keputusan, ya Yesus, aku percaya bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Saya pastikan Bapak Ibu pasti selamat, dan kita akan sama-sama memerintah bersama Kristus di surga yang mulia. Oleh sebab itu cukup percaya kepada Yesus, itulah sumber keselamatan. Ada jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan yang lebih membanggakan ayat yang terakhir tadi, tidak ada seorang pun yang dapat merebut saudara dan saya dari
tangan Yesus Kristus. Kalau Tuhan ngomong, Bapak Ibu selamat, saya selamat, iblis pun hanya bisa dakwa, hanya bisa nuding-nuding, tetapi dia tidak berhak apa-apa. Kenapa? Sekali kita selamat di dalam Yesus, selamanya kita selamat di dalam Yesus. Oleh sebab itu jangan pernah ragu lagi bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Di dalam Yesus yang tidak ada jadi ada, yang nggak mungkin jadi mungkin, yang nggak bisa menjadi bisa. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bangkitlah, menjadi teranglah. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saudara dan saya yang sudah diselamatkan oleh karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan sebentar kita akan masuk di dalam tubuh dan darah Kristus. Kita akan naikkan satu pujian. Yesus, ku sembahmu, Yesus, ku pujimu. Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu, kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau berikan tubuhmu, curahkan darahmu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Yesus, kaulah terang dalam hidupku. Oh, Yesus ku sembahmu. Mari Bapak Ibu yang di rumah siapkan tubuh dan darah Kristus. Yang kita percaya virus corona boleh ada, tetapi bersama Tuhan Yesus dengan kuasa darah Tuhan Yesus kita akan dilalukan semuanya. Bawaku lebih dekat pada terangmu, kau berikan tubuhmu, curahkan darahmu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Yesus, kaulah terang dalam hidupku. Pengorbananmu selamatkan hidupku. Yesus, kaulah terang dalam hidupku. Pengorbananmu selamatkan hidupku. Yesus, kaulah terang dalam hidupku. Mari Bapak Ibu percayai kalau yang terbaik milik Bapa, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sudah diberikannya kepada kita. Masakan virus corona, masakan hal-hal duniawi, dia tidak bisa menolong kita semua. Tidak mungkin, karena yang terbaik sudah diberikannya kepada kita. Maka hal-hal yang lain itu sepele di mata Bapa di surga. Oleh sebab itu mari percayai, kalau kau sakit, ada masalah, ada persoalan, mari ketika kau mengangkat tubuh Kristus dan kau minum darah Kristus, yakin dan percaya dia ada di dalammu dan Kristus ada di dalammu.
Dan hari ini, mari dengan percaya, angkat tubuh Kristus tinggi melebihi kepala kita. Dan saya akan berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Kristus, kami telah beroleh penebusan kekal. Dan segala dosa kami sudah diampuni. Oleh anugerah darah salib Kristus, kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan oleh pilur-pilur Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan pasti dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib Engkau berkata, tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa, oleh anugerah darah salib Kristus, kami mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan, menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Pertamakan dengan percaya, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat darah Tuhan Yesus Kristus tinggi melebihi kepala kita, dan saya akan berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Kami telah menerima perjanjian yang baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Iya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Kristus. Kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum dengan percaya, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi Bapak Ibu yang di rumah yang ada minyak, mari, bukan minyak ini yang menyembuhkan, bukan minyak ini yang menolong, tetapi ini sarana, tanda kesukaan, tanda kemuliaan dari Bapa di surga. Malam ini Tuhan, aku berdoa biar setiap tangan-tangan yang mengangkat minyak, baik melalui tempat ini, baik melalui live streaming di rumah, dimanapun berada, minyak ini dulu bukan yang menyembuhkan, tetapi kuasa darah Tuhan Yesus yang menyembuhkan, yang memberikan pertolongan, yang memberikan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima minyak sebagai tanda bahwa kami milik Kristus, sebagai tanda bahwa kami anak-anak kerajaan surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, berkaryalah, menolong setiap saat, setiap waktu, sehingga kami boleh bebas dari pandemi sampai selesai nanti ya Bapak. Di dalam nama dan berdoa kami mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Semua karena kasih karunia-Mu. Natal yang terindah, saat aku bisa kembali ke rumah canda tawa dihiasi warna-warni terang pohon Natalku bersama keluarga, panjatkan syukur dan doa. Hari Natal telah tiba, sukacita terasa, telah lahir ke dunia Juru Selamat manusia. Kau lahir ke dunia, bukti cinta kasih-Mu pada manusia, hingga aku dilayakkan terima keselamatan yang cuma-cuma canda tawa dihiasi warna-warni terang pohon Natalku bersama keluarga, panjatkan syukur dan doa. Hari Natal telah tiba, sukacita terasa, telah lahir ke dunia Juru Selamat manusia. Hari Natal telah tiba, sukacita terasa, telah lahir ke dunia Juru Selamat manusia, telah lahir ke dunia Juru Selamat manusia. Natal bukan tentang perayaannya. Ternyata Natal bukan tentang acaranya. Bukan juga tentang tempatnya. Apalagi bukan seberapa banyak jemaatnya. Namun bagi kita Natal adalah tentang Yesus Kristus. Yesus yang lahir di dalam hati kita. Yesus yang mengubahkan kehidupan kita. Jadi Natal itu bisa dilakukan di mana saja. Bisa dilakukan dengan orang-orang yang kita kasihi. Siapakah orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita? Mungkin dia adalah pasanganmu, mungkin dia adalah anak-anakmu, mungkin dia adalah sahabat-sahabat, keluarga-keluarga dekat. Mungkin dia orang tua. Yang penting bukan acara dan kegiatannya, tetapi yang terpenting adalah bersama-sama dengan kita kasih merayakan Yesus Kristus yang lahir di dalam kehidupan kita, lahir dalam keluarga kita. Karena di mana ada Yesus, di situ ada damai dan sejahtera. Di mana ada Yesus, di situ ada sukacita yang berkelimpahan. Di mana ada Yesus, di situ ada keajaiban, ada mujizat. Kita rayakan Natal di tahun 2020 ini dengan sebuah kepercayaan, sebuah keyakinan. Yesus telah lahir bagi kita dan keluarga kita. Maka kita dan keluarga kita ada di dalam perlindungannya, ada di dalam berkat-Nya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus
diberkatilah kita senantiasa. Haleluya. Amin. Untuk seluruh leader dan member Grace of Christ Community Church Surabaya. Tahun 2020 adalah tahun yang spesial bagi kita. Bukan karena pandemik yang terjadi, tetapi karena penyertaan Bapa sempurna dan dahsyat bagi kita semua, meskipun di tengah-tengah pandemi. Tema Natal GCCC tahun ini adalah bangkit dan bersinarlah karena terang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sepanjang tahun kita telah melewati masa-masa yang sukar. Namun biarlah di momen Natal tahun 2020 ini kita terus percaya bahwa Tuhan Yesus telah lahir di hati kita dan kasih-Nya sempurna menyertai kita sehingga kita bisa terus bangkit dan percaya menjadi terang dalam kebenaran dan kasih. Kami percaya kita semua member dan leader GCC Surabaya bisa melewati tahun-tahun yang akan datang yang penuh dengan misteri kehidupan, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Rohku, kata Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 7, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Bapa, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Bapa dan mengenal Bapa. Bapak, Ibu, Saudara, member GCC Surabaya, kami sangat mengasihi saudara. Namun percayalah bahwa ada satu kasih yang abadi, yaitu kasih dari Bapa yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dicurahkan melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Karena percaya dan kasih itulah yang akan terus menyertai kita hingga pada akhir zaman. Percayalah kepada kasih-Nya yang besar, karena kasih itu juga yang akan selalu menyertai kehidupan kita pada tahun-tahun mendatang. Marilah kita saling mengasihi satu sama lain, saling menolong sebagai satu keluarga di mana Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Pada akhirnya, saya, Limongwa dan istri beserta seluruh keluarga mengucapkan Merry Christmas 2020 dan Happy New Year 2021. Tetaplah memandang kepada Yesus Kristus, Bapa yang baik dan setia, penuh kasih karunia dan kebenaran yang akan terus menyertai, mengasihi dan memberkati kita pada tahun-tahun yang akan datang dalam seluruh aspek kehidupan kita semuanya. Grace of Christ Community Church Surabaya, our second home. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Yesus pernah berkata bahwa akulah terang dunia. Dan pada hari ini kita merayakan tentang pribadi Yesus Kristus yang telah lahir ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Namun ada satu hal yang paling penting kita pahami, kita imani dalam kehidupan kita. Benar, 2000 tahun yang lalu Yesus telah lahir ke dalam dunia. Tetapi hari ini, saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita, lebih daripada Dia lahir ke dalam dunia, Yesus Kristus lahir di dalam hati kita. Dia lahir dalam hati Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Dan firman Tuhan berkata, Yesus adalah terang dunia. Yesus yang lahir di hati kita. Karena Yesus telah lahir di hati kita, maka kita pun menjadi terang dunia. Karena Yesus kita menjadi terang dunia. Itu sebabnya saya mau berkata, apapun sakit penyakit, apapun penderitaan, apapun kegelapan, karena terang itu sudah hadir di dalam hati kita, maka itu semua akan dihalaukan dari kita. Kita akan menyalakan lampu Natal, kita mensyukuri akan terang Tuhan yang sudah diberikan di dalam kehidupan kita. Saya undang para leader dan pastors Grace of Christ Community Church Surabaya, Pastor Bianto Kristanto dan istri, saya persilakan maju. Bapak Fransianto Gunawan dan istri, saya persilakan. Bapak Yongki Budianto dan istri, saya persilakan mengambil tempat di depan. Kita menyanyikan pujian ini, kita menyalakan lilin kita, lampu kita, dan percaya bahwa Dia sudah menerangi setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Malam kudus, sunyi senyap. Sunyi senyap dunia terlewat, hanya dua jagat Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus buat kasih anugerah pimpinan Tuhan dari awal hingga akhir ibadah Natal malam ini.
Kami bersyukur kami masih bisa merayakan karena kemurahan-Mu masih berlaku dalam hidup kami sekalian. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kekuatan firman-Mu. Dan hari ini kami tidak takut lagi karena ada Roh Kudus yang di dalam hidup kami menuntun dari hari ke hari. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam hidup kami semua ya Bapak. Mari Bapak, kedatangan tangan-Mu yang berkuasa untuk memberkati setiap kami semua. Bagi Bapak Ibu, mari angkat kedua tangan-Mu dan katakan amin sebagai pernyataan iman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah hidup-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah bisnis-Mu, diberkatilah masa depan-Mu, diberkatilah kuliah-Mu. Dan apa saja yang Kau perbuat, dibuat Tuhan berhasil. Setiap tahunmu yang hilang, setiap tahunmu yang dirugikan karena pandemi, hari ini dipulihkan, hari ini dikembalikan, hari ini berkati luar biasa karena Yesus Kristus Tuhan. Sekarang terimalah berkat daripada Bapa surga, cinta kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati, dipulihkan. Katakan bersama-sama, amin. Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas. Grace of Christ Community Church Surabaya. Kami percaya dimanapun kita berada, kita pasti diberkati. Sepanjang 2020 kita mengalami mungkin banyak hal yang menyulitkan dalam kehidupan, tapi biarlah kita mengakhiri tahun ini dengan sukacita. Karena kita percaya bahwa Yesus sumber sukacita itu bersama-sama dengan kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe seluruh program-program YouTube GCCC Surabaya. Saya percaya kita akan semakin diberkati. Kita berjumpa kembali di tahun 2021, tahun yang diberkati Tuhan, tahun di mana kita akan mengalami mujizat luar biasa. Dan pada akhirnya, di sana gunung, di sini gunung. Teman tengahnya pohon kelapa. Tunggu. Loh ya, sekarang saya tanya, kelapa itu buah apa sayur? Ayo. Pusing aku Pak, Mas.